Bab 132, menggambar lebih dekat. Diunggah oleh baca suara. STANNARD Berwick's Point of View. Perutku tersentak mendengar kata-kata pramuka-pramuka. Ini dia, pikirku. Untuk itulah kami di sini. Setelah ini selesai, saya akan bisa kembali ke rumah sebentar dan tidur di tempat tidur sungguhan, makan makanan musiman yang dimasak untuk rasa, bukan untuk makanan. Namun mengapa saya begitu takut? Pemimpin, aku bisa melakukannya. Pramuka menghembuskan nafas kesakitan lagi. Aku berhasil mengatur gerbang teleportasi massal di dekat pintu masuk. Kamu berbuat baik, Sayer. Pemimpin, Dress, meremas lengan pramuka sebelum keluar dari tenda. Ayo, kita harus bersiap juga, saran wanita bernama Helen Sword, mengikuti di belakang. Tesia mengangguk dengan tegas sebagai jawaban, memberi isyarat agar aku mengikuti. Tetapi saya tidak bisa. Kaki saya terasa seperti berlabuh ke tanah, seolah-olah tubuh saya memprotes fakta bahwa mengikuti mereka hanya akan menyebabkan kematian saya. Stannard, Anda baik-baik saja. Pemimpin tim kami memiringkan kepalanya, menatapku saat dia mengangkat tutup tenda. Ya, aku baik-baik saja. Saya mengatakan ini lebih untuk meyakinkan diri sendiri daripada apapun. Kami tiba kembali di perkemahan tim kami di mana Tesia menyampaikan berita pramuka. Akhirnya, Darvus mengerang lega. Aku bisa mandi air panas setelah semua ini selesai. Bisakah kamu setidaknya mencoba mengatakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan anak manja? Carya menggelengkan kepalanya saat dia menuju ke tendanya. Apa, lagi pula semua orang memikirkannya, kan? Darvus menoleh padaku. Katakan padanya, Stannard, kamu hanya gatal untuk mandi air panas setelah ini, kan? Petik 2. Ya, tentu, aku menjawab dengan kosong ketika aku duduk dengan peluncur mana di tanganku. Ada yang salah, Stan? Darvus bertanya, mengangkat alis. Menghela nafas kesal, aku menjawab, tidak, aku baik-baik saja. Saya hanya ingin ini selesai. Petik 2. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Darvus, Carya dan Tesia semuanya adalah penyihir jenius dan pejuang. Mereka tidak perlu merasa takut dalam situasi seperti ini. Mereka tidak akan mengerti. Baiklah, kita akan menuju kemah kita dan bersiap juga. Samantha dan Adam sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin Twin Horn yang berambut pendek itu mengumumkan ketika anggota tim lainnya tertinggal. Beberapa menit setelah kembar tanduk pergi, suara Dress menggema melalui gua besar, memperingatkan semua orang tentang pesan pengintai. Segera, seluruh tempat dipenuhi dengan hiruk-pikuk gerakan saat lebih dari 100 tentara bergegas untuk mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Di sampingku, Carya sudah melengkapi perlengkapan perangnya, yang terdiri dari baju besi kulit ringan yang menutupi organ vitalnya tanpa menghalangi mobilitasnya. Dia berbaring telentang di sampingku, merentangkan tubuhnya yang lentur dengan cara-cara yang biasanya dianggap mustahil jika aku tidak melihatnya sendiri. Darvus, yang duduk di seberangku di dekat api unggun, sedang menyulap kapak yang lebih kecil yang digunakannya untuk melempar. Ekspresi yang biasanya lemah pada putra keempat manja keluarga Clarel telah hilang, digantikan oleh topeng tenang dan fokus yang biasanya dia miliki selama pertempuran serius. Saya menoleh ke pemimpin kita, Tesia, yang sebenarnya adalah yang termuda di tim kami, kalah dari saya dalam usia hanya 1 tahun, tetapi sebenarnya yang paling tenang. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk pertempuran, menghiasi tubuh langsing dan rampingnya dengan baju besi ringan. Pemimpin kami mengenakan bungkus kulit hitam ketat di bawah plat chainmail yang melindungi dadanya. Penutup logam yang melengkung dan elegan dihiasi dengan desain rumit dari cabang-cabang yang mengalir terletak di atas bahu lengan dominannya. Pelindung pergelangan tangannya memiliki desain yang sama dengan armor pelat bahu tunggal dan kesalahan yang melindungi pinggul dan pahanya. Ketika Tesia mengikat rambutnya ke belakang, mengungkapkan tengkuknya yang berwarna krem, aku tidak bisa menahan tatapanku. Aku bisa merasakan wajahku semakin panas ketika gambar sosok elegan Tesia membakar dirinya ke dalam tengkorakku. Tenangkan dirimu, Stannard. Dia keluar dari liga Anda. Selain itu, dia jatuh cinta dengan pria Arthur itu. Aku menggelengkan kepalaku saat berusaha berkonsentrasi menghitung amunisi yang kumiliki. Kami tidak akan pergi selama beberapa jam lagi, yang memberi saya waktu untuk memuat lebih banyak kor binatang buas dengan mantra. Saya memiliki sekitar 25 putaran kerusakan rendah, dan sekitar 8 kor kerusakan tinggi. Setelah menghitung secara kasar, saya sampai pada kesimpulan bahwa sekitar 5 putaran lebih rendah dan 2 putaran lebih tinggi sudah cukup. Melihat ke atas, saya mengamati ketika para penyihir mulai mempersiapkan koneksi antara gerbang teleportasi sehingga kami dapat tiba tepat di tempat pramuka meletakkan artefak. Ketika portal yang berkilauan itu membesar, saya merasa berat tubuh saya semakin bertambah dari yang kedua. Saya telah melakukan dengan baik selama 3 bulan terakhir kami di sini. Namun, ini adalah hal yang nyata. Aku telah bertarung melawan makhluk buas mana sebelum semua ini, tapi itu akan menjadi pertama kalinya bertarung melawan mutan. Ayo, Stannard, Anda juga harus melakukan peregangan. Akan buruk jika tubuhmu tiba-tiba kram saat kita dalam pertempuran. Petik 2. Suara Carya mengguncang saya dari linglung, matanya yang cerah menatap saya dari samping api ketika dia mengulurkan tangannya. Senyum berhasil keluar dari bibirku saat aku menerima tangannya. Tenang aku.
Setelah sekitar 2 jam, gerbang sudah siap dan tim sudah menuju ke gerbang, sangat ingin menjadi yang pertama untuk melewati. Aku mencengkeram erat gagang mana peluncurku agar tanganku tidak gemetaran. Ayo pergi, Tesia akhirnya mengumumkan. Api yang baru ditemukan terbakar di matanya, tekad praktis bocor keluar dari pori-porinya. Iya, Kapten, jawab Darvus, seringai sombong di wajahnya. Kami mendekati masa di depan gerbang teleportasi yang mampu mengangkut beberapa lusin sekaligus. Apakah kalian sudah siap? Sebuah suara yang akrab terdengar dari kiri. Seperti yang akan kita siapkan, jawab Tesia, senyum percaya diri di wajahnya saat dia memejamkan mata dengan Helen dan sisa dari tanduk kembar. Tim pelopor, siapkan dirimu pada saat kedatangan. Kami tidak yakin berapa banyak monster mana yang akan ada di sisi lain, Dres berteriak di samping portal. Tim-tim yang telah dia pilih secara khusus sebelumnya akan menjadi orang-orang yang memimpin serangan, karena tim seperti kita akan lebih ke belakang, bertarung dengan setiap pejalan kaki sampai pertempuran utama datang. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Biaya. Dres meraung, melepaskan pedang panjang ini dan memimpin. Masa yang berkumpul di depan gerbang teleportasi mulai berkurang ketika tim-tim menyerang dengan senjata disiap. Tesia, yang berada di depan tim kami, menatap kami dari balik bahunya. Kita semua akan keluar dari sini hidup-hidup dan makan makanan yang enak dan enak. Sepakat. Sepakat. Kami semua berteriak serempak ketika kami melangkah melewati gerbang yang bercahaya. Aku mengeluarkan teriakan gila ketika aku melangkah melewati gerbang tepat waktu untuk melihat augmenter dari salah satu tim di depan kami dihancurkan oleh sepasang Nyolls berwajah hiena. Nenek, seorang wanita di sampingnya mati-matian berteriak sebelum sepasang Nyoll yang sama melompat padanya. Saat aku dengan cepat mengisi senjataku dengan inti yang kerusakannya rendah, Darvus sudah mulai beraksi. Dengan lompatan yang kuat, dia telah membersihkan jarak dan tiba di atas Nyoll yang menyerang penyihir wanita yang berteriak untuk kawannya yang sudah mati. Membuka kedua kapak pendeknya dari punggungnya, dia mengacungkan senjatanya ke udara. Udara di sekitarnya berputar, bersatu menjadi dua kapaknya saat dia mengeluarkan seruan pertempuran yang sengit. Seketika, kepala kedua Nyolls itu dipotong bersih. Darah hanya mengalir dari pangkal leher mereka sedetik setelah dia memeriksa keadaan konjektur. Sial, dia bersumpah, mengirim salah satu mayat yang terpenggal jatuh dengan tendangan yang kuat. Dia sudah mati. Ayo, jangan tinggal di satu tempat terlalu lama. Tetap bersatu, tapi kita harus bergerak, perintah Tesia saat dia melihat sekeliling kita. Sepertinya sekelompok Nyoll dan Orc berukuran sedang menunggu kami, karena beberapa tim yang mendahului kami semua terkunci dalam pertempuran dengan makhluk buas mana. Kami berada di sebuah gua sekitar setengah ukuran perkemahan utama. Untuk sesaat, kupikir kami telah tiba di depan pintu-pintu yang menjulang yang berspekulasi pramuka adalah tempat di mana mutan itu berada, tetapi mengintip ke depan, hanya ada pintu masuk sempit ke lorong yang gelap oleh bayangan. Stannard, di sebelah kiri kamu. Suara Carya memanggil dari belakang. Segera, saya berputar, mengambil langkah mundur tepat pada waktunya untuk menghindari kepala tombak yang kasar. Mengangkat peluncur mana saya sejalan dengan dada orc, saya menembakkan inti binatang buas yang rusak rendah, membakar lubang ke pusat jantung binatang itu. Monster itu jatuh ke lantai, menjatuhkan senjatanya dengan bunyi keras. Saya tidak punya waktu untuk beristirahat ketika Nyoll lain bergegas mendekat. Mengerti, panggil Carya Middas. Dia melesat ke tanah seperti meriam yang melaju kencang ketika kedua tinjunya terselip erat ke dadanya, siap menembak. HHP, Carya meledak dengan kecepatan sangat tinggi dengan bantuan platform tanah kecil yang dia angkat untuk mempercepat dirinya sendiri. Dia membawa lengannya di atas kepalanya, seolah-olah dia ingin terjun langsung ke Nyoll yang mendekat, jari-jarinya menunjuk seperti ujung tombak. Dengan bunyi keras, gaul Carya menembus perut Nyoll yang ukurannya sekitar 2 kali lipatnya. Saat monster raksasa berwajah anjing goyah, wajahnya yang aneh berkerut karena kaget, aku memberikan pukulan terakhir dengan inti kerusakan rendah lainnya. Mendarat dengan cekatan di kakinya, Carya mendapatkan kembali keseimbangannya, mengibaskan darah dari sarung tangan logamnya sebelum melesat ke arah lain. Geraman menyakitkan di belakangku menarik perhatianku. Berbalik, aku melihat sekilas Tesia menurunkan sepasang orc dan Nyoll besar. Dia adalah sekelompok pisau saat dia bergerak dari binatang ke binatang. Setiap langkah, setiap ayunan, memiliki tujuan saat ia menebas dan menerjang Nyoll seolah-olah dalam tarian koreografi. Setiap kali saya melihat dia berkelahi, saya merasa kagum. Saya selalu cemburu pada Darvus dan Carya karena bakat bawaan mereka dalam memanipulasi mana dan kecakapan bertarung, tetapi keterampilan dan keanggunan Tesia berada pada tingkat di mana orang hanya bisa memuja. Sudah saatnya kau menjadikan dirimu berguna, kan Stannard? Darvus memanggil ketika dia mencabut kapak dari tengkorak orc yang mati. Diam, aku balas tersenyum. Bagaimana kalau kita mulai mengeroyok mereka? Saya mengambil inti binatang besar yang memancarkan cahaya oranye merah. Conjurer Crossfire, Darvus berteriak memperingatkan para prajurit lain yang berada dalam jangkauan ketika dia mulai menggiring sekelompok orc. Sisa prajurit tahu apa yang harus dilakukan ketika beberapa mulai mundur sementara yang lain membelokkan lawan mereka ke arah barisan tembakan saya.
Seorang tukang sulap yang agak besar mendekati saya dan memberikan anggukan yang berarti ketika dia mengangkat stafnya dalam persiapan juga. Segera, beberapa konjurer bergabung sementara kami semua menyiapkan serangan karena semakin banyak orc dan nyol digiring menuju pusat gua yang suram. Beberapa nyasar yang berhasil melepaskan diri dari kelompok dengan cepat dirobohkan oleh augmenter yang melindungi kami. Mengambil napas dalam-dalam, aku memasukkan inti binatang buas yang bersinar ke peluncur mana. Sambil memegang ujung senjataku di tengah-tengah masa nyolls dan orc yang menjaga gua mereka, aku menunggu sinyalnya. Suara bariton yang dalam memanggil dari tepi kelompok ketika seorang tentara meretas dan mendorong seekor kucing liar ke dalam kelompok binatang buas yang telah digiring. Semua jelas. Para konjurer yang berada di sekitarku semua menembakkan mantra mereka yang paling kuat pada misa ketika aku menunggu dengan tenang untuk waktu yang tepat. Tepat saat mantra terakhir menyerang monster, aku meluncurkan mantraku. Penjara neraka. Serangan dari menembakkan bola api 3 kali ukuranku membuatku jatuh kembali ke dinding gua. Bola api yang terbakar tumbuh dalam ukuran ketika melaju ke arah kelompok orc yang mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat tiba tepat pada waktunya saat nyala api menyelimuti mereka dan mantra yang dilemparkan oleh para tukang sulap. Bola yang menyala berkurang untuk mengungkap sisa-sisa hangus dari beberapa lusin makhluk buas yang telah terperangkap di dalamnya, mengirimkan gelombang sorakan dari para prajurit lainnya. Beberapa bismana yang tersebar dengan mudah ditangani oleh augmentor, memberi saya beberapa menit untuk bernapas. Kerja bagus, dasar mage kecil. Darvus mengedipkan mata ke arahku ketika dia membantuku berdiri. Ada sekitar 2 kali lebih banyak monster mana daripada prajurit, tetapi pada akhir pertempuran, kami telah menyebabkan kurang dari 10 kematian. Ini adalah kemenangan yang luar biasa, meskipun ada serangan mendadak yang dilakukan pasukan monster mana pada kita, tegas Dres dan suara memerintah bergema di seluruh gua. Jangan biarkan kematian rekan-rekan kita sia-sia dan terus maju. Sorakan nyaring terdengar dari para prajurit, termasuk Darvus dan Carya. Tess hanya membersihkan pedangnya dan menyarungkannya kembali dengan wajah serius. Mata pirusnya yang cekung mengikuti elf yang dibawa kembali melalui portal yang kami lewati, menatap tajam ke arah tombak bergerigi yang menonjol keluar dari punggung elf tak bernyawa itu. Aku tidak tahu apakah Tessia tahu elf itu, tetapi aku tidak bisa tidak berempati padanya. Apakah ini benar-benar kemenangan jika, bagi sebagian orang, bobot 10 kematian itu jauh lebih berarti daripada jumlah yang sederhana.